Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Teman-teman kader muda Muhammadiyah, teman-teman pegiat BEM yang saya hormati. Kali ini saya diminta untuk sharing tentang salah satu topik yang penting uh, terkait dengan kaum muda dan krisis iklim. Dua uh, terminologi ini menjadi sangat urgent untuk kita diskusikan, karena apa yang kita dorong hari ini adalah keadilan antar generasi dan juga bagaimana kekuatan organisasi pergerakan kaum muda itu di dalam mengurangi dampak dan risiko krisis iklim yang notabene akan sangat berdampak parah bagi generasi muda, bagi kelompok-kelompok rentan, bagi kelompok miskin, dan sebagainya. Saya kira ini harus sangat serius, bukan hanya sebagai pengetahuan kognitif, tetapi harus menjadi kekuatan pergerakan, kekuatan aksi nyata bagi semesta gerakan kaum muda. Saya kira refleksi kita adalah bagaimana ketertinggalan kelompok agama untuk menjadi bagian penting, kontributor utama bagi gerakan lingkungan. Jadi saya akan bicarakan beberapa hal ya, terkait ini, bagaimana posisi manusia dan bumi, bagaimana antroposentrisme membentuk kedikdayaan pengetahuan, relasi-relasi yang timpang antara etika dan juga hasrat pemenuhan kuasa ekonomi, kuasa kapital, sehingga itu meresikukan banyak hal, bukan hanya manusia tapi juga lingkungan hidup, alam, ya, di daratan, di lautan akan menjadi sangat berisiko. Ya, ketika ada krisis iklim, lebih-lebih manusia yang rentan, kelompok-kelompok miskin di penjuru dunia, belahan bumi akan menjadi yang sangat parah mengalami persoalan itu. So, setelah hampir 100 tahun, kebetulan saya menulis disertasi juga tentang gerakan lingkungan di Indonesia. Namanya kesehatan, isu-isu kesehatan di perkotaan dan sebagainya, itu bisa lanjutkan. Setelah hampir 100 tahun, kebetulan saya menulis disertasi juga tentang gerakan lingkungan di Indonesia. Wacana-wacana tahun 70-an memang ada, bahwa tahun-tahun sekitar 56, 60-an di beberapa serpihan majalah Suara Muhammadiyah, Suara Aisyah juga bicara dampak industrialisasi, dampak polusi, apa namanya, kesehatan, isu-isu kesehatan di perkotaan dan sebagainya, itu bisa dibuktikan. Tetapi rencana untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang punya kesadaran ekologis yang cukup memadai itu baru sekitar tahun 2000-an. 95 sudah ada isu tentang keadilan sumber daya alam di materi Muktamar Muhammadiyah di Aceh tahun 95. Kemudian tahun 2000 itulah yang menghasilkan salah satu keputusan, yaitu PHIWM, ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Salah satu chapternya, salah satu babnya adalah apa? Saya sering menyebutnya itu etika hijau warga Muhammadiyah. Itu mungkin bab tentang akhlak atau akhlak warga Muhammadiyah terhadap lingkungan, gitu ya. Apa yang harus dilakukan di situ, ada 6 pasal, 6 ayat, ya. Dalam bab itu mulai menganggap alam semesta adalah rahmat, anugerah ilahi yang harus dijaga, kemudian
ditutup dengan ayat yang ke-6 itu, kewajiban warga Muhammadiyah untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebijakan negara atau aktivitas lainnya. Jadi luar biasa dimensi advokasinya. Kemudian, kita belum bergerak. Kemudian isu iklim mulai kapan? Ya, belum nanti sharing-sharing. Jadi saya belum sempat kenalan pesertanya ini ya, dari mana kampungnya biar enak berceritanya. Di sini ya. Mungkin ada yang bisa bantu nggak mengoperasionalkan? Ada spidol nggak? Jadi kalau kita timeline-nya ya, bagaimana kelompok-kelompok Islam, katakanlah sebagai representasi Islam, mulai menciptakan kesadaran secara teologis. Jadi kalau kesadaran gerakan lingkungan itu ada macam-macam yang men-trigger macam-macam. Ada yang karena baca, pengetahuan olahan ya, dari buku, dari forum-forum seminar, tapi ada yang disadari berbasis realitas, lalu realitas itu diukur dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis. Gitu. Jadi orang yang tidak gaul, tidak pernah ikut seminar internasional, tidak pernah membaca bacaan-bacaan yang yang memadai, tetapi melihat realitas. Ada air tercemar, ada sungai yang penuh dengan sampah, apalagi ada bencana-bencana, kemudian mereka back to bahasa Muhammadiyahnya itu tunjuk ila sunnah, ila Quran wa sunnah ya. Jadi mengukur realitas itu kita sebagai manusia sudah ada itu di dalam ayat-ayat itu, kita harus menjaga bumi dan sebagainya. Jadi setidaknya ada dua cara orang membangun kesadaran ekologis yang di-trigger realitas, kemudian merujuk ke Quran dan Sunnah. Ada yang karena pengetahuan, boleh disebut pengetahuan sekuler atau sains. Jadi orang karena membaca laporan riset, laporan ahli biologi, laporan ahli di astronomi atau ahli apapun yang, atau ahli namanya itu yang mengukur cuaca itu, klimatologi, geofisika dan sebagainya. Kemudian menyadari itu, ini kita mengalami pemanasan. Make sense penjelasannya. Diukur dari rentang ratusan tahun 2023 adalah tahun yang paling panas sejak lebih dari 300 tahun. Jadi bulan Juli habis baterai bukan selesai. Ya, oh enggak, ini yang mati TV-nya. Apa sampai mana tadi? Jadi kesadaran ekologi seorang dibentuk bisa kira-kira disimpulkan itu basisnya teologis, kesadaran religius seperti self measure ya, yang disebut measure. Dia bilang krisis lingkungan termasuk krisis iklim adalah representasi atau ekspresi dari krisis spiritualitas. Karena dunia
pasca revolusi industri, berkembangnya sosiologi positivis dan sebagainya yang mengubah dari ketakutan terhadap alam menjadi kedikdayaan karena sains. Dan mengalami itu ya. Kalau Anda pernah takut sama pohon, takut sama air naik, takut sama pokoknya gejala alam mendung itu takut sekali. Petir itu menakutkan sekali. Itu zaman-zaman yang disebut oleh August Comte, sosiolog, sebagai zaman sebelum teologis itu apa ya, prasain, fase ilmu positivis, ada mitos, mitos ya terus mitos, mitos terus apa setelah mitos sebelum positivis ada tiga kan, setelah mitos itu teologi ya, setelah mitos teologi. Kalau mitos itu ya kita takut betul sama laut, sama pohon, sama gejala alam itu kita takut sekali dan kita harus mempersembahkan sesuatu ketakutan itu tanpa kita pernah mendapat jawaban. Ya. Tapi kalau fase teologis sedikit berbeda. Kita merasa ada sandarannya, ada spiritual, ada oke lah, saya mati, saya akan masuk surga misalnya. Ya. Kalau saya disambar petir, saya mungkin apa? Ya macam-macam lah konsepnya ya. Itu mati syahid atau apa. Jadi ada bahwa perjuangan di dunia itu akan dibayar di akhirat. Gitu. Itu teologis. Kalau mitos mungkin juga ada ya spiritual yang dekat dengan mitos yang animisme, dinamisme yang juga punya konsep karma, atau punya konsep kita berbuat baik, kita akan mendapat kebaikan juga. Kemudian positivis, ini ekstrim. Dari mitos ke positivis itu adalah titik ekstrim dari ketakutan yang luar biasa terhadap alam, gejala alam, kemudian merasa semua bisa diselesaikan dengan sains. Untuk menaklukkan ombak, buat kapal, buat untuk menaklukkan kapan kita uh, untuk mengetahui musim banjir datang atau mungkin gempa datang, mati datang, seismograf dan deteksi gempa dan seolah-olah semua urusan ada di sains, dari Tuhan digantikan oleh sains yang disebut dengan fase Renaissance, masa pencerahan. Nah, apakah orang-orang yang punya punya ikatan religius juga punya ikatan agama seperti kita ini juga akan menjadi pengikut sains yang betul-betul ekstremis. Sama sekali kan dulu ada istilah ya, semakin berkembang ini pengetahuan dan teknologi orang semakin meninggalkan agama, kira-kira begitu ya. Tapi gejala ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Justru sekarang di Barat, di Eropa, makin banyak orang dari ateis yang beragama. Jadi ternyata rute positivis ini tidak seperti yang dibayangkan August Comte, dari ketakutan terhadap alam lalu kita diselesaikan dengan sains. Tidak ada yang tidak ada yang perlu ditakutkan. Bahkan bahkan ya kelompok sains yang radikal, yang ekstremis itu ingin menciptakan sesuatu yang diciptakan Tuhan, kira-kira begitu ya. Ingin merekayasa, ingin menandingi, walaupun sampai hari ini juga tidak ada jenis manusia yang betul-betul bisa menciptakan nyawa yang benar-benar baru gitu ya. Itu positivisme punya kelompok. Oke, kembali ke karena basis teman-teman saya kira adalah aktivisme. Kalaupun teman-teman aktif di gerakan lingkungan, adalah bukan kelompok yang sekuler. Jadi saya membagi beberapa tipikal yang mungkin ada beberapa jenis. Dari mana mulai kesadaran? Mungkin bisa di sorry, ini ada sebelumnya. Oke, oke. Kita dan planet bumi katakanlah ya, antaranya tadi.
Selesai. Ada 3 fase, ada 3 kelompok ya. Yang pertama itu adalah kelompok saintis ya, yang memulai cerita tentang adanya krisis iklim. Krisis iklim itu bukan hanya krisis iklim ya, tapi turunannya kan banyak, bencana ekologis, pemanasan, banjir, lawan pangan, sebagainya itu. Jadi ketika kita bicara krisis iklim itu ada banyak krisis di belakangnya atau ikutannya gitu ya. Jadi krisis iklim itu hanya potret besar, tapi di dalam krisis iklim itu ada krisis pangan, krisis bahkan sampai bukan hanya banjir, keringan, sebagainya, krisis air, dan sebagainya, tapi juga ada krisis kemanusiaan. Ya. Anda tahu kan, ketika krisis pangan itu bagaimana orang harus survive, mungkin harus membunuh orang, ya kan? Bagaimana ketika tidak ada air, ada nih, tapi sangat terbatas. Anda pernah kan melihat bagaimana bantuan air di Afrika itu bisa saling membunuh untuk bisa sekedar survive. Jadi krisis iklim itu juga pasti diikuti dengan krisis kemanusiaan, krisis kesehatan, krisis hak asasi manusia. Anda nggak bisa kan membayangkan bagaimana orang mau mati itu diajak diskusi hak asasi manusia, antri, belum tentu bisa. Diskusinya kan. Oh, kita ada krisis itu diikuti lapisan krisis yang sangat mematikan. Kalau di air ya, kita boleh membaca buku itu juga sudah terjadi, baik secara ekstrim maupun derajat bisa ditoleransi. Misalnya teman saya menulis skripsi di UGS angkatan saya tentang perang air di Klaten ya, di 2020 disebutkan skripsi penjarahan air di Sidigang. Nggak tahu Sidigang itu, aku belum cek nama kampung asli atau, tapi itu yang jelas kampung yang ada danau itu. Setiap musim tanam mereka berperang dengan petani, jadi petaninya itu dikasih uang dengan mendatangkan polisi, mendatangkan anggota DPR, pemerintah, uang kasih beasiswa, selesai. Musim panen, musim tanam lagi, nanti lagi, itu terus gitu. Itu adalah tanah itu betul. Karena kita demokratis, negosiasi, mekanisme resolusi konflik, selama air itu tidak benar-benar habis untuk kebutuhan konsumsi, mungkin perang itu tidak meletus mematikan. Tapi perang dalam artian ada sumber daya yang diperebutkan, ya. Jadi krisis iklim atau krisis konflik sumber daya alam adalah ketika sumber daya alam itu jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia nyaris tidak ada batas, apalagi kebutuhan korporasi, ya kan? Kalau petani ya untuk sekedar untuk bertani selesai, air masih sirkulasi di situ kan. Ini yang sangat membedakan moral ekologi pertanian itu sebetulnya karena sangat sangat ini ya, sangat siklus, sangat cyclical ya. Sebetulnya tidak pernah betul-betul mengeksploitasi air, karena air itu dipakai untuk irigasi, pertanian, masuk ke tanah lagi, dan itu tidak menimbulkan kekacauan keseimbangan. Sementara korporasi jelas mengambil dari tempat itu, korporasi air ya, dibawa ke tempat lain, jadi pasti ada gangguan keseimbangan. Gangguan mulai dari debit air yang kurang, apalagi pengaruh cuaca berubah, saintis ya. Inilah yang pertama-tama mengabarkan bahwa bumi kita mengalami pemanasan. Kelompok saintis itu ya di kampus-kampus, di laboratorium, di lembaga-lembaga riset. Ini mungkin dominasinya mungkin ratusan tahun ya, mungkin dari
Revolusi industri itu berapa? Tahun berapa? 8.700-an. Itu apa? Itu 300 tahun yang lalu mungkin ya. Iya. Ya, pasca revolusi industri ya, pasca revolusi industri itu sampai mungkin 60-an mungkin ya, 60-an atau 50-an. Munculnya kelompok bab kedua yang disebut dengan NGO. Ini digunakan oleh David Brown untuk menulis buku tentang munculnya gerakan relawan. Betul. Munculnya gerakan relawan skala global. Orang di Prancis sana, bagi orang Inggris, orang di Amerika, orang di Finlandia, bagi orang di Filipina, relawanan global. Ya, namanya dulu international NGO. Jadi fenomena munculnya kelompok-kelompok relawan di dalam tatanan global. Jadi setelah sekian mungkin berapa ya mungkin hari mungkin bukan 60 sebelum Indonesia merdeka saya kira. Itu dulu. Masa 1976 bentar ya. Relawan ini pasca pasca perang lah, pasca perang dunia pertama itu tahun berapa? 1942 kan 42. Ya katakanlah ya 90-an ya. Jadi 1900. Intinya perang itu memunculkan solidaritas global karena sebetulnya di zaman imperialisme juga muncul solidaritas juga ya. Kelompok misalnya di Indonesia itu kelompok liberal dari Belanda dan protes masa orang Belanda itu melakukan begitu enggak ini kelompok liberal dari Belanda Jerman ya, sampai besar bisa kembali untuk membebaskan kembali. Betulnya di zaman-zaman itu juga tidak ada embrio solidaritas global, tetapi pembentukan NGO, NGO skala internasional itu ya sekitar tahun 60 kelihatan menonjol. Termasuk NGO itu nanti environmental NGO. Jadi ada Greenpeace, ada banyak begitu sebetulnya Indonesia. Mereka ini juga mengabarkan situasi global, krisis, es mencair ditutup, mengakibatkan naiknya permukaan di tempat lain dan sebagainya. Kita lihat ini berarti kita lihat ini masih zaman yang ketiga adalah kelompok agama, agama. Jadi ada 3 klaster kelompok yang punya urusan dengan lingkungan dan kelompok agama datang belakang. Padahal kalau kita lihat Injil itu sudah berapa ratus tahun, berapa? Kalau Islamnya sudah 1.500-an lebih ya, berarti 2034 tahun, 2024 tahun dari nol. Nah ini menarik. Kenapa kelompok agama belakangan sadarnya bahwa mereka punya kewajiban serius untuk menyelamatkan bumi sebagai tanggung jawab agama. Di Islam sendiri, di Muhammadiyah sendiri, kalau kita berkaca, kita belum lama. Vatikan lebih dulu, jelas ya. Kita boleh bilang Katolik,
Jadi respon dari Islam. Saya pernah ikut konferensi tiga agama samawi 2 hari di mana itu sharing tentang judulnya memang tentang ekologi ya, bagaimana lingkungan menurut tiga agama samawi itu. Dan mereka sebetulnya merasa belum puas juga dengan keterlibatan gereja, keterlibatan kelompok Yahudi di dalam mengamankan bumi itu. Islam, Muhammadiyah, mungkin mahasiswa UAB gitu ya, BEM gitu ya. Di level apa? Masih muadzin atau sudah imam? Atau muadzin kerangkap imam? Ada sendiri, kampanye sendiri, tonton sendiri. Itu namanya imam kerangkap muadzin ya. Sepertinya nggak banyak pengikutnya. Dan itu mungkin ciri-ciri kenabian sebetulnya. Karena awal-awal kenabian juga gitu. Ngomong-ngomong sendiri atau pengikutnya kecil lah. Bahkan lebih banyak mendapat pertentangan daripada pengikut gitu ya. Ada putus asa gitu ya. Yang moto, yang baper kan kita jadi nabi menjadi urusin materi ini. Mas berhenti ya. Pensiun aja jadi nabi. Ya mungkin fasenya di Muhammadiyah untuk mendapat dukungan agak serius sudah butuh waktu yang lama. Kita ukur dari tahun 2000 sampai 2024 dari 23 tahun sebetulnya. Tapi apa yang warisan apa yang dianggap berhasil di tengah rezim negara yang sangat ekspansif, ekstraktif, ya, eksploitatif. Ya. Ini ada tantangan nilai-nilai agama memang sangat berat berhadapan dengan rezim ekonomi global, bukan hanya ekonomi lokal. Orang serius investasi di sawit dapat pasar di luar, dan orang mau hancur-hancuran hutan, bongkar batu bara di bumi, akan ada pembelinya, kan rantai pasoknya ada. China di luar negeri, Eropa. Itu rezim ekonomi global lagi-lagi memarginalkan peran agama atau menganggap nilai-nilai agama ini sebagai nilai-nilai yang sifatnya cukup berhenti di individu, tidak bisa membentur dengan struktur begitu ya. Akhir agama itu seolah-olah sangat private. Kamu berperilaku baik, ya itu sudah cukup, tidak perlu nahi mungkar, kira-kira begitu ya. Tidak perlu Anda berhadapan dengan struktur kekuasaan yang besar, karena itu berat gitu kan. Sehingga ada kelompok-kelompok agama sifatnya apolitis. Ya. Tidak semua pengikut agama itu politik. Politik dalam konteks ini adalah ini ya perjuangan nilai ya, bukan politik ingin jadi presiden lalu berkuasa. Gitu tadi. Politik dalam artian apa nilai-nilai Islam yang bisa diberlakukan atau yang bisa dijadikan nilai untuk membuat kebijakan yang lebih baik, lebih adil terhadap manusia, lebih adil terhadap lingkungan dan sebagainya. Oke. Jadi inilah kekuatan-kekuatan ini harus berhadapan dengan yang disebut dengan antroposentris. Ya. Antroposentris itu sebetulnya ekonomi apa yang diperebutkan, pemusatan bahwa segala sesuatu itu pusat adalah manusia. Alam, bumi, isinya boleh diapa-apakan, boleh dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Selain ekonomi, orang berkuasa itu apa? Antroposentris ya ini kuasa. Pusat alam semesta itu manusia. Artinya manusia kemudian menjadi valuable modal itu homo deus. Itu manusia setengah dewa. Bangsanya Planos. Homo deus, manusia setengah dewa. Jadi
rasa manusia sudah kembali ke tadi ya, hidayah dalam pengetahuan. Karena hidayah dalam algoritma itu tidak Deus mengenai itu ya. Jadi, siapa menguasai algoritma, dia menguasai dunia. Algoritma itu sudah kapital kan, bukan uang juga kan. Akan apa yang bergerak ketika bisnis digital kan juga bisa menghasilkan uang di ekonomi sentris gitu ya. Makanya ketika ini yang biar aktual ya, ketika pandemi COVID, orang ditanya atau pemerintah ditanya, kita mau menyelamatkan manusia atau ekonomi? Ya, presiden kita dan presidennya opsinya ekonomi. Jadi rakyat yang miskin mati nggak apa-apa, ya kan? Ekonomi harus tetap bergerak. Kalau ada orang miskin nggak punya imun yang baik karena miskin imunnya bagus, orang miskin yang ada ya gampang emosi mungkin ya sisi lain atau sangat soleh kebalikannya ya puasa Daud gitu ya. Jadi ada ekstrim kemiskinan itu ekstrim 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 apa ekstrim betul-betul mau menjadi apa ya kepasrahan yang luar biasa gitu ya dengan cara macam-macam itu menerima kemiskinan sebagai sebuah kemuliaan itu, itu mungkin fatalis tapi juga bisa disebut apa ya yang nggak tahu anda menghidap orang miskin tapi takwa soleh gitu itu sesuatu yang sangat bernilai atau kemiskinan menjadikan orang tidak beriman gitu kafir ya betul-betul frustasi. Nah, itu petanya ya. Jadi negara-negara pada umumnya akan lebih banyak menyelamatkan ekonomi. Artinya menyelamatkan ekonomi itu menyelamatkan kelas menengah atau menyelamatkan orang kaya. Nah, di sini saya sarankan Anda membaca pidatonya Sekjen PBB ya, si Guterres pada saat COVID. Itu sangat bagus sekali pidatonya. Saya pergunakan, saya taruh di website RBK itu. Bahwa kesempatan kesempatan pandemi itu menurut dia adalah saatnya menyelamatkan orang miskin dan menyelamatkan dunia. Akibatnya karena apa ya? Karena negara-negara pada umumnya sudah sedang menyelamatkan orang kaya dan menyelamatkan orang miskin dan itu harus harus nggak ada pada saat pandemi ini. Jadi negara-negara berlomba-lomba mengamankan ekonominya, mengamankan ekonominya itu kan mengamankan pemodal, modal. Jadi sana tidak secara religius, secara spiritual, anti nilai-nilai agama sebetulnya fenomena krisis apa namanya pada saat krisis kesehatan. Jadi resiko masyarakat kita kita bilang kita berada di dalam situasi krisis iklim itu artinya kita sedang berada dalam risiko. Siapa orang yang paling besar risikonya ketika krisis iklim? Siapa yang paling besar mendapatkan risiko buruk pada saat krisis iklim di muka bumi? Kira-kira menurut Anda? Orang miskin. Orang miskin. Ada lagi selain orang miskin? Ada kan krisis iklim? Siapa? Ya saya setuju. Orang miskin adalah orang yang harus mendapat dampak terburuk kita terkait krisis iklim. Enggak krisis saja udah bisa. Ya kan? Pada saat normal air masih bisa minum gratis di sungai, sudah susah itu. Kalau ada krisis iklim, tidak ada air, panas, apalagi mungkin banjir di belahan bumi yang lain ya, tidak selalu semua kering kondisinya. Dan sebaliknya, banyak air tapi
air itu mematikan juga, membunuh juga. Belum lagi penyakit, penyebaran penyakit akibat krisis itu di belahan dunia yang lain, terjadi banjir dan sebagainya. Juga ada pergerakan yang kalau kita belajar dari COVID, ya, ada pergerakan penyakit zoonosis yang ada di tubuh-tubuh hewan itu, ya, masuk ke habitat manusia, karena biasanya di hutan virus itu nggak pernah membunuh orang, tapi peristiwa COVID yang sudah terkonfirmasi oleh ahli biologi, ya, COVID itu adalah zoonosis. Zoonosis itu penyakit virus yang ada di dalam tubuh hewan. Sudah kesulitan hewan itu semakin jarang, semakin, ya, bisa dibilang hewan itu juga dikonsumsi oleh manusia. Oke, resiko ya. Jadi bicara soal krisis iklim berarti kita sedang, kalau positifnya berarti kita harus punya peran untuk mengurangi resiko. Mengurangi resiko itu dengan cara apa? Sebagai mahasiswa, sebagai komunitas, sebagai individu, sebagai anggota rumah tangga, anggota masyarakat, anggota negara, sebagai warga negara, tentu saja punya peran, logikanya begitu. Peran masing-masing punya peran. Di komunitas mahasiswa, dengan idealismenya bisa membargaining atau bisa meminta negara untuk mengelola risiko ini dengan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Greta. Ya. Jadi Greta gerakannya karena politis dari awal. Ya. Jadi Greta bukan mengajak, ayo kita harus buang sampah di tempatnya, atau kita harus bersih-bersih sungai. Greta meminta negara itu berbuat sesuatu agar krisis iklim itu tidak buruk dampaknya, tidak menjadi kiamat bagi mereka. Jadi Greta remaja itu belum remaja ya, malah kan sudah politik karena dia sadar warga biasa mungkin tidak bisa membuat antisipasi yang lebih dahsyat, lebih memadai dibandingkan negara. Negara punya resource, ya. Negara punya APBN, negara punya kaki birokrasi, punya uang, punya pengusaha, punya apapun resourcesnya, ya. Seperti yang sekarang sedang ditonton di Indonesia ini. Negara punya banyak hal. Membuat kampung ini berubah dari merah ke biru, dari biru ke apa? Itu namanya power resource. Ya. Nah itu Greta menyadari, dan kita harus menyadari juga, oke lah kita sebagai mahasiswa bisa melakukan upaya kecil, menanam, paling tidak hemat listrik, oke, tapi ada yang harus berbuat lebih banyak kita. Dan kita sah secara konstitusional meminta itu. Apalagi isunya adalah keadilan antar generasi. Anda nggak mau dong diwarisi sumber daya yang sudah rusak, atau diwarisi bumi yang sudah tidak layak dihuni. Ada yang paling legitimate, ada yang paling layak untuk protes. Orang tua protes apa? Bentar lagi sudah tidak di bumi gitu ya. Ya. Walaupun mati tidak perlu menjadi tua, tetapi secara fisikal, ya orang tua itu ya jatah hidupnya sudah berkurang gitu kan. Karena generasi yang tumbuh, adalah generasi yang lebih banyak, lebih panjang hidupnya. Oke, resiko ya. Ada yang bilang krisis iklim tidak perlu dilawan, tapi kita harus beradaptasi. Apakah semua manusia punya kemampuan adaptasi? Kalau suhu panas, AC, pasang AC, itu kan juga adaptasi. Kalau nggak adaptasi ya nggak kuat, kira-kira begitu ya. Tapi AC bukan satu-satunya. Adaptasi lainnya, adaptasi pangan. Misalnya dengan suhu tertentu, tanaman tertentu tidak bisa tumbuh di sini.
dari beralih ke makanan yang lain. Bisa tumbuh ubi, nggak bisa tumbuh apa, ya makanan apa ya, apa jatah, makanan elektrik. Kalau kalau perang misalnya orang-orang uh, dari teknologi perang sudah bisa itu membuat kapsul yang satu kapsul itu setara kali bisa memenuhi kebutuhan kalori, kebutuhan protein, gitu ya. Karena dalam satu kapsul. Jadi bukan besaran porsinya, tapi kualitas makanannya itu. Kita kan masih kuantitas ya kita itu. Tapi belum cukup ini ya. Mindset kita makan itu satu piring gitu ya. Kalau setengah piring pasti saya merasa lapar. Baru makan separuh. Baru lontong gitu ya, belum makan yang sesungguhnya. Itu sebetulnya juga bagian dari cerita adaptasi. Kalau biasa makan 3 kali, pas krisis pangan, maka kita makan 3 kali. Kalau nggak porsinya dikurangi, ya, frekuensi makan. Kalau mahasiswa yang ya, bisa lah makan sehari sekali. Ya, kan? Ya, kalau awal bulan ya sangat sosialis. Sosialis itu hampir gitu. Semakin mendekati akhir bulan semakin religius. Ya, puasa bila perlu ya, Jumat gitu. Atau ya ke masjid lah hari Jumat. Bulan kita tempat makan gratis kan. Saya dulu pernah tinggal di Paris sebelum belajar di Paris 2 bulan. Tentu bisa makan hari Jumat itu. Hari nasi. Jadi krisis itu tantangan kita adalah menemukan format adaptasi yang pas. Kalau tidak bisa adaptasi, ada yang bilang adaptasi ataupun itu ekstrim. Dan menurut saya sebelum adaptasi atau punah sebetulnya masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh negara, oleh komunitas, oleh entitas masyarakat. Ya, masyarakat berisiko itu ya, terutama di saat krisis. Kemudian fenomena yang dikenal di tahun 2003 itu global boiling, istilah baru yang dibuat oleh bagian PBB di teras saat eh, akhir 2023 itu ya, kita sudah tidak perubahan iklim, kita bukan global warming lagi, tapi global boiling, sudah pendidih setelah panas, setelah pemanasan. Ini dia cukup punya dasar dalam konteks saintifik, dia punya dasar ya karena tahun 2023 itu pemanasan suhu di permukaan bumi ada beberapa titik di muka bumi itu yang tingginya tertinggi sekian ratus tahun. Data set sekian ratus tahun itu Juli 2023 belum ada presiden. Maksudnya selama data itu diciptakan itu belum pernah ada setinggi itu. Ya, terus mungkin harus ada diskusi ya. Terus saja. Oke, mungkin saya perlu ini ada 3 hal yang sangat yang pergerakannya tidak bisa kita tunda atau kita tidak bisa menghentikan menurut Thomas Friedman ini sebetulnya jurnalis tapi ilmunya sangat multidisiplin, banyak bukunya termasuk tentang lingkungan, teknologi, globalisasi, dan perubahan iklim. Ini 3 hal yang kita tidak kuasa untuk membendung. Apalagi umat Islam bersatu itu tidak bisa membendung.
karena umat Islam opsinya kita nggak ingin teknologi, tapi kembali ke pohon misalnya, itu juga nggak bisa. Mau pemilih berkali-kali kita bisa membentuk arus ini. Teknologi berkembang sedemikian masif. Kemudian globalisasi. Globalisasi itu berarti bahasa kasarnya pasar teknologi itu sendiri. Penyebaran kekuatan-kekuatan yang berbau teknologi itu mudah-mudahan bisa dibendung. Ya. Saya nggak tahu apakah ada negara yang betul-betul terhindar dari gelombang globalisasi. Kemudian perubahan iklim. Jadi kira-kira perubahan iklim mungkin tidak bisa dicegah, tapi mungkin bisa dikurangi resikonya. Siapa yang bisa mengurangi resikonya? Itu kita masih punya ruang-ruang demokratis, punya ruang-ruang negara, di mana resource, kemudian kewenangan itu juga bisa di manage, terutama negara-negara yang konsekuensi negara-negara demokratis. Harus ada demokratisasi atau ada keadilan iklim, istilah itu ya, bahwa yang miskin pun harus dilindungi oleh negara, bisa dibiarkan mati, bisa dibiarkan tanpa campur tangan negara. Mekanisme negara inilah yang akan memungkinkan keadilan iklim itu apa namanya bisa diterapkan. Apakah negara satu-satunya organ atau institusi yang bisa mendorong keadilan iklim, mengurangi resiko krisis iklim? Tidak. Ada pasar atau organisasi keagamaan yang punya konsep seperti negara ya, ada itu. Juga ada ada aliran itu namanya punya konsep pembangunan kesejahteraan. Di Muhammadiyah itu kan bisa ada welfare society, ada program-program yang berfungsi untuk mensejahterakan, mensejahterakan, mirip-mirip negara juga, institusi seperti ya kalau di Turki itu ada apa namanya mirip Muhammadiyah ya, bulan ya, bulan movement ya, itu nama lengkapnya dirinya itu Fatur atau Fatur bulan movement itu milik Muhammadiyah. Sekolah itu ada yang menulis perbandingan bulan movement dengan Muhammadiyah itu saya di Aminatullah. Oke, next. Kita punya waktu berapa? Oke, saya kira ini saintifiknya ya. Saintifiknya saya nggak perlu menggurui karena Anda kita semua adalah pembelajar yang cukup baik, terutama Anda ya. Kalau generasi saya kan bukan generasi ya saya kan milenial almost expired gitu ya. Kelahiran 83 itu kan batas pertama yang disebut dengan generasi milenial. Jadi saya sudah mau jadi alumni. Jadi saintifik kayak gini tidak sulit dipelajari. Wong Gibran aja bisa belajar banyak hal, apalagi Anda ya. Jadi jangan khawatir Anda nggak punya pemahaman ini, gampang. Nggak paham, saya nggak paham di teks bahasa Inggris, coba translate ke bahasa Indonesia. Nggak paham, lihat diskusi-diskusi di YouTube, banyak cara memahami sains sekarang ya. Jadi zaman saya jurusan agama, melihat grafik aja sudah mumet ya. Jangan juga kita sekarang zamannya multidisiplin ya. Jadi kita harus mau belajar. Nggak bisa kita hanya satu disiplin ilmu sekarang nggak bisa. Jadi kalau anda sarjana agama, Anda ahli komputer.
kira-kira begitu. Jadi kok apa keunggulan kita itu menonjol banget. Anda ahli fisika bisa ngerti soal fikih, dan itu yang dilakukan orang-orang terdahulu. Ya, jadi kita harus roadmap kita setelah rezim Weberian yang menganut spesialisasi atau fakulti, ya, kita itu dibeda-bedakan ilmu agama dipecah lagi, atau ilmu sosial dipecah-pecah. Seolah-olah dengan spesifik itu kita akan menguasai, punya expertise yang luar biasa. Tapi setelah saya renungkan, spesialisasi berbasis prodi itu tidak banyak membantu. Ternyata Pak, kadang kita merasa bodoh sekali. Jadi saya sendiri menganut multidisipliner itu kayaknya lebih bisa menjawab persoalan daripada kita hidup dengan monodisiplin. Tahu ilmu komunikasi, urusan politik nggak tahu, ekonomi nggak tahu, aplikasinya ilmu komunikasi itu ya bermacam-macam. Next Mas, oke ya, saya yakin Anda sudah tahu mungkin agenda gerakan yang penting ya. Kepercayaan kita terhadap fenomena-fenomena saintifik juga sangat dipengaruhi oleh literasi kita ya. Jadi kira-kira petanya kelompok Muslim di banyak negara yang kebanyakan negaranya kurang sejahtera ya, memang ada kecenderungan menjadi climate denial-nya tinggi. Itu sudah disurvei kan, di Indonesia juga sudah ada kelompok mayoritas kelompok masyarakat yang beragama itu nggak terlalu percaya terhadap fenomena krisis iklim. Itu kan juga ada survei. Percayanya kiamat. Jadi kita mungkin ngomong kalau Anda jadi khotib Jumat atau kultum, mending bicara kiamat dulu. Ceritakan bahwa itu adalah tanda-tandanya di krisis iklim. Biar percaya dulu, bumi ini akan berakhir gitu. Fenomenanya berdasarkan saintifik itu dikenal dengan istilah-istilah apa ilmu klimatologi, ilmu yang melihat perubahan suhu dan sebagainya, naik turunnya permukaan air. Ya. Jadi literasi penting. Makanya salah satu pekerjaan yang mesti dibangun, saya pernah membaca wawancaranya Emil Salim, tentang Menteri Lingkungan itu, mungkin Menteri Lingkungan pertama di Indonesia ya, Emil Salim itu. Dia ditanya oleh itu redaksi Kompas itu, gerakan untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim kan nggak banyak pendukungnya, kira-kira begitu pertanyaan. Bagaimana ini? Dia bilang ungkapannya adalah kita mesti menghadapi krisis iklim itu seperti seolah-olah kita berperang. Kata-katanya begitu. Menghadapi seperti berperang. Berperang itu butuh strategi, butuh ilmu perang, butuh ilmu pengetahuan, kira-kira begitu ya. Butuh kekuatan. Nah, bagaimana kita mengelola itu semua? Mahasiswa di aspek apa? IMM, HMI, atau apapun, organ-organ mahasiswa itu punya punya isu lingkungan aja, saya sudah bersyukur sekali. Apalagi punya gerakan. Baru bikin seminar aja itu sudah membanggakan berdasarkan kegalauan Emil Salim itu. Ternyata kita sangat, menurut Emil Salim, kita sangat lambat di dalam membangun pengetahuan tentang iklim, tentang krisis lingkungan, itu kita sangat terlambat. Anda boleh ngecek kapan HMI, kapan IMM, kapan organisasi lainnya, PMI, kapan mereka merespon atau punya menjadikan lingkungan sebagai isu gerakan, bisa di tracking gitu. Bisa dilihat dari bidangnya, apakah dia ada bidang yang mengurus lingkungan, apakah dia organisasi kemanusiaan itu punya divisi yang mengurus lingkungan, itu menunjukkan
Ada kesadaran yang dilembagakan. Kalau dilembagakan berarti menjadi gerakan. Kalau hanya diseminarkan, tidak pernah membentuk bidang, tidak pernah membentuk lembaga, tidak pernah menyusun manifesto gerakan yang isunya lingkungan, ya berarti itu hanya menjadi apa ya, ya jadi pengetahuan saja sambil lalu gitu ya. Ya biar apalagi pengetahuan yang basisnya sponsor. Ini dari Kementerian Lingkungan itu minta ada dana untuk buat seminar, itu kita adakan seminar. Jadi maksudnya ada seminar narkoba dari kepolisian, oh kita bikin seminar. Jadi seminari kan, mas gerakan gerakan seminari maksudnya gerakan seminar-seminar ya. Dalam Kristen dalam tanpa aksi seminari. Next mas, saya ingin ada diskusi ya terus lagu deforestasi. Oke, deforestasi juga salah satu pemicu deforestasi, tambang, pencemaran air laut, pemburuan ikan-ikan yang punya kayak paus yang besar-besar itu kan mereka penyeimbang apa namanya eh, gas rumah kaca sebetulnya ya. Kalau diburu terus ya krisis iklimnya juga semakin parah. Jadi di hutan, di laut itu sama-sama bisa menyebabkan memperparah krisis iklim. Itu mirip-mirip di dalam Al-Quran ada kerusakan di daratan, di lautan itu ya pemburuan ikan atau eksploitasi tambang di dasar laut ya bisa rusak ekosistem biota di laut itu kita mempercepat memperparah krisis gitu ya. Terus ya habis oke coba masih ada hal yang menarik untuk pergerakan kalau sekolah sebetulnya kalau di training mungkin menarik ya di tabel tadi ya oke nah, ya sebetulnya kita juga perlu membangun kesadaran ya saya 6 bulan ini dikontrak oleh organisasi lintas apa Green Fed ya di Amerika basisnya, tapi ada banyak di Eropa juga untuk training agama-agama. Saya sudah mentraining Islam, muda Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu juga di Jakarta. Dan kelompok-kelompok Islam sebetulnya dari komparasi ini sebetulnya paling aware dengan nilai-nilai agamanya terhadap isu lingkungan. Jadi singkatnya itu anak-anak muda Islam itu ngerti di ajaran agamanya itu banyak sekali urusan dengan lingkungan itu dibandingkan Buddha, dibandingkan Hindu. Ada datanya itu saya. Ya mungkin itu tadi umat Islam ya tahu sih ajaran-ajaran baik tentang lingkungan itu ya tahu aja. Jadi ya mungkin termasuk orang rugi kalau hanya tahu dan bisa rugi dong gitu ya. Ya kayak gini jawabannya bagus-bagus. Saya sudah sering ujikan ini ya. Ajaran Islam. Terus. Ya sudah kita oke, ekoliterasi itu pendidikan lingkungan ya. Penting itu untuk menjawab kegalauan Pak Emil Salim tadi kita perlu menyemarakan itu konten-konten. Ya selemah-lemah iman saya kira gerakan digital lah sekarang ya. Ya enggak lemah iman kita ya, berat juga itu. Punya pakai data harus bisa beset ya. Bukan selemah-lemah iman ya, itu juga butuh effort yang besar juga ya gerakan di media sosial itu. Podcast apa pokoknya diramaikan. Saya melihat UAD itu trennya jauh lebih positif, maksudnya lebih progres isu lingkungan dibanding UMY. Serius, setidaknya 3 tahun terakhir itu BEM sudah gelar, apalagi ada komunitas Green apa saya lupa, Green Campus yang ada seminarnya. Ya dok, namanya Green Campus. Ah ya, Green Campus Community ya saya masih juga relatif lebih progres. Walaupun yang mengklaim Green Campus itu karena mungkin pohonnya lebih banyak. terus, oke, next ada
Ini nanti kita belajar. Oke. Mungkin menutup ini ya. Kalau nanti ada slide yang penting kita bisa share. Jadi ada paling tidak ada 3 level ya. Pendidikan kesadaran itu tadi sudah saya eksplor. Mungkin basisnya adalah spiritual. Jadi kita peduli ke bumi itu karena agama saya memerintahkan begitu. Karena itu bernilai ibadah gitu ya. Jadi kerja membuat konten digital itu bagian dari ibadah. Jangan merasa katakanlah kalau begini ya. Ya, walaupun kita di Muhammadiyah di Yemen itu nggak terbiasa ya mengkalkulasi, mematematikakan amal itu kan nggak, ya aneh juga gitu kan. Materi banget kamu dikit-dikit berhitung amalnya berapa gitu kan. Kayak baru beragama gitu ya, kayak untung rugi, untung rugi gitu. Jadi kesadaran lebih ke internalisasi nilai. Bukan hanya karena murni apa pengetahuan agama itu, tetapi menjaga manusia, menjaga lingkungan itu juga bagian dari ibadah atau pengabdian kita kepada Tuhan. Ada nilai-nilai kearifan, kalau tidak dipicu oleh agama ya kearifan. Orang itu punya budi, punya welas asih. Saya nggak tahu apakah orang yang tidak beragama itu punya welas asih terhadap bumi, terhadap orang lain. Bisa yes, bisa nggak? Tergantung ya. Kalau konsep ontologi kita menganggap manusia lahir sudah punya sifat jahat, berarti kayak Kobil gitu ya. Kobil ya, yang jahat itu ya. Ya, apakah manusia lahir itu sudah punya watak jahat banget gitu, ingin menerkam orang gitu. Tapi kalau konsep kita manusia pada dasarnya baik, dilahirkan dengan fitrah sebagai manusia, dan lingkunganlah yang akan menjadikan dia buruk atau baik. Kira-kira itu yang moderat ya. Jadi kalau konsepnya orang nggak beragama secara formal, mungkin juga punya nilai-nilai welas asih terhadap lingkungan, terhadap air, terhadap pohon, dan sebagainya. Sangat mungkin. Kemudian, ekoliterasi movement ini sebagai kekuatan yang aktif untuk mengedukasi. Kalau tadi lebih ke penguatan diri, lebih ke internal ya, internal karakter watak kita itu apakah ekologis gitu, sehingga kita tidak toleran atau kita malu ketika kita itu sudah membuat apa hal-hal yang berdampak buruk bagi lingkungan. Level literasi movement itu pendidikannya aktif, edukasi seminar juga boleh, kemudian pasca seminar itu ada aktivitasnya, kemudian buat buku-buku, konten-konten ada di sini, ada di ekoliterasi movement. Kemudian aksi langsungnya mungkin yang direct impact, apa, menanam pohon, membuat apa eksperimen tanaman pangan yang bisa memperkuat memberdayakan masyarakat, ya. Kemudian misalnya mengolah limbah, mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi agar apa, sirkulasi atau putaran sampah itu tidak menghasilkan dampak negatif, tapi juga ada positif. Kalau bisa menghentikan siklus yang buruk itu menjadi yang lebih bagus dengan perubahan materinya, Pak. Merubah materialnya, misalnya dari, saya nggak tahu ya, apakah Anda merasa cukup puas dengan gerakan kayak Tumblr, apalagi yang kayaknya berhenti, mungkin tantangannya itu tidak konsisten ya, mungkin loh ya, tantangannya itu tidak konsisten, walaupun kita sudah diperingatkan hadis bahwa amalan yang baik itu adalah amalan yang kecil, tetapi konsisten. Tapi kita enggak, kita memang tidak terlalu serius mengurusi ajaran agama itu udah kayaknya kesimpulan yang bagus ya. Saya juga berkaca itu, ya, juga
merefleksikan itu ya. Kita tahu hal-hal yang baik, tapi kita itu gampang apa ya, gampang melupakan itu loh. Gampang, ya itu mungkin makanya kita perlu kembali ke Quran dan hadis itu mungkin maksudnya itu di dalam konteks ini ya. Apalagi aksi-aksi yang berdampak, kita harus temukan, kita kreasi aksi-aksi langsung berdampak itu apa di lingkungan kampus, di lingkungan misalnya BEM harus misalnya ya, karena sudah ada ekosistem yang bagus di UAD ya harus ditingkatkan, misalnya di kantin itu nggak boleh ada styrofoam, nggak boleh ada sedotan. Saya sampai mungkin karena saya orang tadi ya milenial yang almost expired gitu ya, jadi saya minum minum minuman itu paling enak nggak pakai sedotan, mungkin karena zaman saya nggak boleh sedotan waktu remaja. Tapi sekarang minuman nggak pakai sedotan itu mungkin bagi anda nggak enak ya. Saya nggak tahu juga. Tapi perlu ada, kalaupun harus sedotan, mungkin harus ada cara lain, selain menghasilkan sampah plastik yang dipakai 2 menit, tapi nggak hancur sampai ratusan tahun kan hanya sedotan tergantung material. Saya kira itu dulu. Nanti kalau ada diskusi boleh. Terima kasih. Jadi tepuk tangan yang meriah untuk materi kita. Baik, teman-teman, kita
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.